Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Lismawati. Di sini saya akan mencoba mengulas lagi apa yang sudah dipelajari dari materi-materi yang ada di dalam pelajaran entrepreneurship. Nah, yang pertama itu adalah Decision Making Unit atau unit pengambil keputusan, yang disingkat adalah DMU. Adalah kumpulan atau tim individu yang berpartisipasi dalam proses keputusan pembeli. Nah, umumnya DMU berhubungan dengan keputusan pembelian bisnis atau organisasi daripada keputusan keluarga. Misalnya, ada sejumlah pemain kunci dalam proses ini, yaitu pemrakarsa, penjaga gerbang, pembeli, penentu, pengguna, dan pemberi pengaruh. Nah, mari kita pertimbangkan ini secara individual sebelum menerapkan unit pengembalian keputusan pada contoh pembelian organisasi. Yang pertama adalah influencer. Influencer adalah mereka yang mungkin memiliki peran persuasif dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Karena kita di zaman sekarang ini kan lebih mempercayai influencer atau selebgram atau atau seleb TikTok gitu ya. Nah, mereka mungkin spesialis yang membuat rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang produk dan layanan. Contohnya adalah konsultan yang dipekerjakan oleh bisnis untuk membantu mengambil sebuah keputusan akhir. Atau contoh lain mungkin adalah pengacara yang dipekerjakan untuk penawaran nasihat. Ada juga pengaruh informal seperti keluarga, teman, orang-orang yang Anda temui di asosiasi, perdagangan, atau pertemuan informal. Nah, hubungan di antara para pemain kunci akan berbeda jika setiap organisasi dan dalam setiap situasi pembelian, individu dapat mempengaruhi serta memprakarsa. Dan oleh karena itu, tidak satu pun dari kategori ini saling eksklusif, yaitu berdiri sendiri. Karena ada banyak persilangan dan penggabungan di sekitar tepi peran. Yang kedua ada inisiator. Inisiator adalah pemain yang menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau masalah yang harus dipecahkan. Ini mungkin berasal dari dorongan untuk efisiensi karena fakta bahwa beberapa peralatan perlu diganti, mungkin ada banyak alasan yang merangsang inisiasinya. Nah, yang ketiga ada gatekeeper. Gatekeeper adalah individu yang menekan tombol stop atau go dalam proses. Seringkali penjaga gerbang akan proaktif dalam mencari informasi dan memberikan rekomendasi bagi para pengambil keputusan lebih lanjut. Pada kesempatan lain, para penjaga gerbang dapat terlihat mengulur-ulur alur proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat adalah pembeli, yang artinya adalah fungsi profesional dalam organisasi yang umumnya bertanggung jawab untuk pembelian. Mereka diberi penjelasan singkat dan serangkaian kriteria untuk menilai produk atau layanan potensial dan pemasokan mereka. Mereka cenderung bertanggung jawab atas sumber dan negosiasi tersebut. Nah, yang kelima adalah penentu keputusan dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi besar bertanggung jawab untuk membuat kesepakatan dan keputusan akhir. Peran mereka membawa tanggung jawab menempatkan pesanan akhir. Mereka mungkin manajer senior atau agen yang bertindak atas nama organisasi di pasar. Pengambilan keputusan akan meninjau informasi yang diberikan dari bawah dari bawahan ke bawah proses keputusan maksudnya dari bawah ke bawah proses keputusan dari pembeli ke pembeli. Nah, penjaga gerbang dan inisiator asli. Nah, yang keenam ada pengguna. Pengguna adalah mereka yang menjalankan layanan atau produk setelah kesepakatan tercapai. Pendapat mereka akan menjadi penting, terutama jika mereka menggunakan peralatan manufaktur, menerbangkan pesawat, menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sebagainya. Pengguna akan sangat terlibat dalam fase evaluasi pasca pembelian dan proses keputusan pembeli.
Nah, di materi selanjutnya ada calculate the total address market size for follow on market. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai market size itu sendiri. Market size sangat penting dilakukan untuk setiap orang yang sedang berkembang bisnis yang mampu bisnisnya maupun yang baru memulai bisnisnya. Ukuran ini pada dasarnya berupaya jumlah individu yang berpotensi untuk melakukan pembelian dan penggunaan produk barang atau jasa di suatu area tertentu. Dengan kata lain, besaran pangsa pasar dengan melakukan penentuan pasar, maka tentunya kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah dan mudah ke depannya. Ukuran pasar memang sangat bervariasi dalam hal ini, tergantung dari permintaan dan juga penawaran di bawah dan juga penawarannya. Nah, di sini ada jenis-jenis ukuran pasar. Antara lain adalah yang pertama ada ceruk pasar, yang merupakan jenis ukuran pasar yang terdiri atas sejumlah kecil pelanggan potensial. Pelaku di ceruk pasar ini melayani dengan cara yang cukup unik dan menggunakan harga yang cukup premium. Nah, yang kedua ada pasar massal, di mana jenis pasar kedua ini adalah berbeda dengan ceruk pasar. Pasar massal ini terdiri atas banyak pelanggan potensial. Produk atau barang yang ada di pasar juga relatif umum, berbeda dengan pasar ceruk yang relatif unik. Produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari pelanggan meskipun produk atau barang yang dijual standar dengan keuntungan per unitnya bisa dibilang sangat kecil. Untuk mengatasinya, perusahaan pun menjual produk dengan volume yang tinggi sehingga keuntungan yang didapat juga tinggi gitu. Jadi market size sangat penting dilakukan dalam hal ini. Nah, dalam hal ini market size apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama ada berhubungan dengan pendapatan dan juga skala ekonomi. Ukuran pasar memiliki hubungan dengan pendapatan dan juga skala ekonomi. Ukuran pasar yang semakin besar, maka potensi penjualan juga akan meningkat sehingga keuntungan perusahaan pun akan semakin besar. Nah, sehingga hal tersebut yang ikut mempengaruhi penurunan biaya rata-rata, namun bisa meningkatkan keuntungannya. Yang kedua, menghitung pangsa pasar. Membandingkan total ukuran pasar dengan penjualan pasar. Pangsa pasar ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga dominasi sebuah perusahaan. Hal tersebut juga berhubungan erat dan efektif atau tidaknya strategi yang digunakan perusahaan ini juga dilakukan untuk referensi dari konsumen mengenai produk dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan produk-produk sejenis kompetitor. Jika pangsa pasar tinggi, maka akan lebih memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih mempengaruhi pasar dan skala ekonomi yang lebih tinggi. Skala ekonomi yang lebih tinggi pun dapat tercapai. Nah, untuk itu perusahaan dengan pangsa pasar yang paling tinggi juga bisa disebut dengan pemimpin pasar. Karena perusahaan tersebut mampu menjual produk yang lebih banyak, menurunkan biaya rata-rata, output yang lebih banyak diproduksi, dan juga keuntungan yang dihasilkannya juga lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah mengukur tingkat pengambilan. Pada saat akan memasuki suatu pasar baru, tentunya perusahaan akan melihat seberapa besar ukuran pasarnya. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa mengetahui size pengembalian investasi. Ukuran pasar atau market size-nya juga memiliki pengaruh yang penting terhadap potensi dari pendapatan dan yang pastinya keuntungannya itu sendiri. Untuk itu, perusahaan pun tidak akan masuk ke pasar jika setelah ditelaah lagi biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar lebih tinggi dibandingkan dengan potensi keuntungan yang didapatnya gitu. Selain itu juga
Perusahaan menentukan untuk masuk atau tidaknya ke sebuah pasar dengan cara mempertimbangkan pertumbuhan pasar dengan mengukur potensinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu pasar yaitu perubahan selera dan kebutuhan konsumen, peningkatan daya beli dan juga produksi. Pasar yang menarik yaitu pasar yang sedang bertumbuh dan ukuran potensialnya besar, dan tentunya sebuah perusahaan juga dapat meningkatkan pendapatan dan penjualan tanpa harus merebut pelanggan dari kompetitor itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya market size diantaranya yang pertama mengetahui potensi pengguna. Pengguna sama dengan potensi, yaitu potensi dari target pasar, apakah akan ada pembelian untuk produk yang ditawarkan ataukah tidak. Maka kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam memasarkan produk yang akan kita tentukan. Langkah selanjutnya dalam memasarkan produk yang kita luncurkan. Yang kedua adalah memperkirakan besaran keuntungan. Akan membantu kita untuk mendapatkan perkiraan pendapatan serta pemberian gambaran apakah nanti bisnis kita bisa menghasilkan keuntungan atau tidak, atau lebih dari target yang ditetapkan. Adanya penentuan market size, maka kita bisa menganalisa pasar dan penerimaan pasar terhadap produk kita sehingga perusahaan bisa melakukan upaya untuk meningkatkan omsetnya. Adapun metode untuk menentukan market size, yang pertama adalah top down. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah awal pengumpulan berbagai data ekonomi, terutama data yang berhubungan dengan bisnis atau perusahaan itu sendiri. Carilah berbagai data yang ada yang memiliki hubungan atau kaitan erat dengan bisnis yang Anda saat ini. Data bisa diperoleh dari berbagai macam sumber yang ada, misalkan saja data yang diperoleh di BPS atau data dari bank tertentu dan data dari sumber yang lainnya. Dengan adanya data tersebut, maka bisa melakukan analisa atau perhitungan market size itu sendiri. Yang kedua adalah sisi penawaran. Pada pendekatan ini, Anda akan dituntut untuk mencari kompetitor bagi perusahaan Anda. Kemudian Anda akan mencari besarnya nilai penjualan yang dimiliki oleh perusahaan kompetitor Anda. Sebab dengan menggunakan metode ini, maka Anda akan memahami bagaimana kondisi penjualan di setiap perusahaan, terutama untuk masa sekarang ini. Untuk melengkapi pendekatan ini, maka Anda perlu juga berbincang dengan beberapa orang yang tentunya mengerti benar dengan hal apapun mengenai bisnis Anda. Misalnya saja seperti bahan baku dan pemasaran serta hal yang lainnya. Yang ketiga ada bottom up. Bottom up ini untuk pendekatan yang satu ini Anda bisa juga disebut pendekatan sisi permintaan. Dalam hal ini, Anda akan melihat besarnya market size melalui banyaknya permintaan dan produk yang sedang Anda jual dan Anda tawarkan. Jadi, Anda bisa melakukan perhitungan dengan melihat banyaknya pembelian produk oleh beberapa customer. Semakin banyak pembelian yang dilakukan oleh customer, maka berarti market size akan semakin tinggi. Adapun apa sih yang menghitung total pasar, alamat atau TAM ukuran untuk pasar selanjutnya? Perhitungan TAM yang lebih luas harus menjadi validasi cepat bahwa ada pasar yang lebih besar dan harus meyakinkan anggota tim dan investor bahwa bisnis Anda memiliki potensi yang besar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selama langkah ini, Anda akan mengidentifikasi beberapa pengikut di pasar dan menentukan total addressable market atau TAM. Untuk pasar-pasar tersebut, Anda seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu sama sekali pada langkah ini, kira-kira 1/10 dari waktu Anda. Lakukan dalam menentukan pasar tempat berpijak Anda. Kemungkinan sebagian besar informasi yang Anda butuhkan untuk langkah-langkah ini sudah dikumpulkan ketika Anda melakukan pasar awal Anda segmentasi. Pada titik ini, akan dibutuhkan langkah mundur untuk memvalidasi keberadaan dan ukuran pasar lain yang akan Anda targetkan setelah Anda mendominasi pasar tempat berpijak.
Ini adalah pemeriksaan untuk memastikan Anda menuju ke arah yang benar untuk membangun bisnis yang scalable dan juga mengikat ukuran dan sifat dari peluang yang lebih besar. Ada 2 jenis tindak lanjut di pasar. Yang pertama, menjual item tambahan kepada pelanggan yang sama, sering disebut sebagai upselling. Yang kedua adalah menjual produk yang sama ke pasar yang berdekatan, yang serupa dengan tempat berpijak, Anda berpijak. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah pasar yang dapat diterima ukuran untuk pasar selanjutnya? Pikirkan berbagai pasar yang berdekatan dan peluang peningkatan penjualan yang secara logis masuk akal dengan produk Anda. Yang kedua, Anda harus dapat mengidentifikasi setidaknya 5 atau 6 pengikut di pasar. Gunakan metodologi umum yang sama untuk menghitung TAM untuk setiap tindak lanjut di pasar yang Anda lakukan. Terus yang ketiga ada materi desain business model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar apa yang dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya bisnis model juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Nah, bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang lebih besar. Profit yang akan lebih besar lagi bagi suatu bisnis atau perusahaan. Pasalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan dan kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan juga, pada dasarnya tidak semua bisnis membuat bisnis modelnya sendiri tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Nah, ada beberapa contoh model yang sudah umum seperti franchise, marketplace, dropship, subscription, dan manufaktur. Jika ingin membangun sebuah bisnis, sebaiknya pikirkan model bisnis yang sesuai dengan apa yang kamu kuasai dan kamu nyaman dalam menjalankannya. Nah, yang keempat adalah materi set the pricing framework atau penetapan harga atau pricing. Seperti istilahnya yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan adalah tindakan untuk menetapkan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, pricing terjadi ketika bisnis memutuskan beberapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Maksudnya beberapa pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga yang lebih mempertimbangkan pasar atau market atau base pricing. Sementara yang lainnya lebih mempertimbangkan biaya produksi, cost atau base pricing atau cost based pricing. Nah, penetapan harga menjadi kunci dalam mengamankan keuntungan. Pemilihan strategi penetapan harga sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Harga mempengaruhi ke permintaan, keuntungan, posisi produk di pasaran. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penetapan harga adalah antara lain, yang pertama adalah biaya. Semakin besar selisih antara harga jual dengan harga biaya, semakin tinggi keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah pelanggan. Banyak tipe pelanggan yang ada yang mengutamakan kualitas, ada yang mengutamakan harga, ada juga yang mengutamakan keduanya. Harga mempengaruhi permintaan, sedangkan untuk sebagian besar produk menurunkan harga jual untuk meningkatkan permintaan.
Yang ketiga ada jenis produk. Ada produk yang sudah dikenal konsumen, ada juga yang belum dikenal konsumen. Ada juga produk yang biasa-biasa saja, lebih murah, dan juga produk yang spesial, biasanya lebih tinggi harganya. Yang keempat adalah target pasar. Secara umum, pasar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Keduanya membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. Yang kelima adalah pesaing, yang artinya harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap persaingan. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga perusahaan, memantau beberapa harga yang bersaing persaingan kenaikan untuk produk mereka. Nah, secara luas, para ahli membedakan pendekatan penetapan harga menjadi dua kelompok utama. Penetapan harga berbasis pasar yang pertama, yang kedua, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar atau pelanggan dan persaingan dalam menetapkan harga. Nah, penetapan harga yang kedua adalah penetapan harga berbasis biaya. Biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Terus materi yang kelima adalah hard work at the basic value of the entrepreneur, atau karakteristik kewirausahaan selalu diidentifikasikan dengan mental kerja keras dan pantang menyerah. Hal ini karena untuk mencapai kesuksesan tidak bisa ditumpu dengan jalan yang mudah. Itu semua tentang seberapa keras Anda bekerja, padahal yang benar dan sesuatu yang akan membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Tetapi untuk mau menginvestasikan waktu, energi, dan fokus Anda yang berharga, Anda harus benar-benar memahami mengapa kerja keras itu penting. Dengan kerja keras, maka akan membuat kita menjadi disiplin. Dengan kerja keras bersama dengan waktu yang dibutuhkan adalah suatu keharusan dan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Itu membuat kita lebih siap berubah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, semakin keras kita mengerjakan impian kita, semakin kita menjadi percaya diri. Semakin kita percaya diri. Mereka yang kurang percaya diri juga tidak memiliki tekad dan akhirnya kehilangan harapan dan menyerah. Tetapi dengan menginvestasikan energi yang cukup dalam hidup kita, maka akan terciptanya percaya pada diri sendiri. Anda yakin bahwa Anda akan berhasil dengan kerja keras, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Dengan kerja keras, maka akan mengarah ke lebih banyak aksi pada setiap saat. Kita pasti membangun momentum dan memastikan perjalanan Anda berlanjut. Dengan kerja keras, maka akan membangun nilai-nilai yang berharga. Mulai dari kita akan belajar untuk tekun. Kerja keras membantu menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang kita miliki dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik. Kita akan belajar bersabar, mengambil tindakan daripada menunggu hal-hal baik terjadi. Kerja keras mengajarkan kita untuk bisa bertanggung jawab atas semua yang Anda miliki atau tidak miliki dalam diri Anda. Yang keenam adalah determine the customer decision making unit. Nah, di sini adalah pengambilan keputusan atau DMU adalah sebuah individu dan kelompok yang mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negosiasi produk atau jasa. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah dalam kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian penggambaran alasannya mengapa seseorang lebih menyukai memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. DMU terdiri dari sekelompok orang yang mengambil keputusan kolektif tentang pengambilan barang atau jasa. Philip Kotler telah mendefinisikan 6 peran dan dia telah mengidentifikasikan bahwa mungkin bagi satu orang untuk memiliki beberapa peran. Unit pengambilan keputusan DMU itu sendiri menurut Philip Kotler, yang pertama adalah pengguna. Ini adalah orang-orang yang benar-benar akan berjalan dengan barang atau jasa yang dibeli dan mereka memberikan pengaruh pada spesifikasi baik pelanggan maupun karyawan untuk dapat mengambil peran ini. Yang kedua adalah influencer. Mereka dapat memberikan pengaruh pada proses pembelian dengan menetapkan prasyarat. Mereka dapat ditemukan di semua tingkat organisasi.
Yang ketiga adalah pembeli. Pembeli adalah negosiator yang sebenarnya dengan pemasok. Pembeli bernegosiasi tentang persyaratan kontrak dan akhirnya menetapkan pesanan. Pembeli mengambil salah satu peran terpenting dalam untuk mengambil keputusan. Yang keempat adalah inisiator. Inisiator adalah pemain yang mengenali masalah dan mencoba mencari solusi untuk masalah ini. Ini adalah orang yang paling penting di unit pengambilan keputusan atau DMU. Yang kelima adalah pemutus. Pengambil keputusan adalah pemain yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan sebagai hasilnya mengambil posisi penting dalam unit pengambil keputusan atau DMO. Yang keenam adalah penjaga gerbang atau gatekeeper, bertanggung jawab atas penyediaan informasi di dalam unit pengambilan keputusan atau GMU. Gatekeeper menentukan jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemain tentu dan sebagai konsekuensinya mereka dapat sangat mempengaruhi proses pengambil keputusan. Nah, unit pengambil keputusan itu sendiri dibagi menjadi 3 situasi pembelian. Tidak setiap keputusan pembelian keterlibatan semua peran keputusan sederhana seperti pembelian alat tulis membutuhkan peran yang lebih sedikit dalam memproses pengambilan keputusan daripada pembelian mesin produksi atau sistem teknologi informasi baru. Selain itu, 3 jenis situasi pembelian tersebut dapat dibedakan menjadi yang pertama, pembelian kembali langsung. Ini melibatkan pembelian kembali rutin barang atau jasa tersebut telah dibeli sebelumnya dari pemasok yang sudah mapan atau repeat order. Yang kedua adalah pembeli kembali yang dimodifikasi. 1 atau 2 komponen baru dalam proses pembelian ini atau produk atau jasa baru atau pemasok baru jika kompleksitasnya rendah. Tidak diperlukan untuk mengambil keputusan baru. Sebuah unit pengambil keputusan baru atau DMU dapat dibuat ketika pembelian kembali lebih kompleks. Yang ketiga adalah baru beli. Baik produk atau jasa maupun pemasoknya, baru ini secara otomatis akan membutuhkan unit pengambilan keputusan. Nah, unit pengambilan keputusan baru atau DMU itu berubah sepanjang waktu. DMU jarang stabil dan sering berubah. DMU dapat berubah sebagai akibat dari penambahan orang lain, konflik, kepentingan juga dapat memainkan peran utama sebagai konsekuensinya. Yang hasil dari proses pengambilan keputusan menjadi tidak dapat diprediksi, disarankan untuk melihat pengaruh, persepsi, peran, dan resiko dari kejauhan. Nah, intinya kalau misalkan kita akan memulai bisnis, kita itu harus percaya dan yakin akan apa yang bisnis kita jalankan. Jadi bisnis apa yang kita jalankan, kita harus fokus, harus konsisten melakukannya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita harus tekun dalam melakukan suatu bisnis, karena bisnis itu adalah harus sesuatu yang kita cintai gitu, maksudnya harus yang kita kuasai. Selain itu juga ada beberapa mindset yang kita harus miliki sebagai seorang entrepreneurship. Yang pertama adalah mindset anak kecil. Kok bisa gitu ya ada seorang pebisnis harus mempunyai mindset seperti anak kecil? Karena ini mindset anak kecil ini jadi sering sama dengan karena anak kecil banyak sekali mimpi. Jadi jadi berbisnis itu harus mempunyai mimpi. Jadi dari mimpi yang besar itu adalah syarat untuk menjadi pebisnis yang besar. Begitu juga bisnis wajib punya, maksudnya jadi seorang pebisnis itu wajib mempunyai mimpi yang sangat besar agar memiliki energi yang besar pula dalam menjalankannya. Banyak bisnis yang kandas di perjalanan karena mimpinya kecil dan energinya kecil, diguncang beberapa masalah langsung akhirnya tumbang. Karena bisnis itu bukan hanya bicara tentang diri sendiri, kita harus mempunyai mimpi besar untuk keluarga, masyarakat, bahkan negara. Nah, dengan kata lain adalah kalau misalkan berbisnis kita harus yakin dan percaya diri. Jadi mensugesti diri kita sendiri untuk
meyakinkan kalau misalkan kita pasti bisa dan kita pasti mampu menjalankan suatu bisnis. Yang kedua adalah mindset seorang dokter. Mindset seorang dokter adalah sebuah profesi yang bertugas untuk memberikan solusi dari masalah ke pasien. Nah, begitu juga pebisnis harus memiliki pola pikir seorang dokter, bukan hanya menjual produk. Jadi seorang pebisnis juga harus berpikir untuk memberikan solusi apa yang bisa diberikan untuk masalah calon konsumennya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah mindset seorang atlet. Mindset seorang atlet itu profesional. Yang paling utama adalah tentang disiplin, rutin yang tadi aku bilang, tekun, latihan, dan terus-menerus. Hal ini harus dimiliki oleh seorang pebisnis karena tekun terus belajar dan tentunya tekun praktek. Tidak bisa kalian hanya belajar dari 1 atau 2 kali, praktek 1-2 kali lalu kemudian akan dijamin sukses. Enggak, karena bisnis itu akan mengalami kegagalan, akan mengalami kesusahan gitu, tapi kita harus tetap bangkit seperti atlet, karena atlet juga sebelum menjadi atlet kelas dunia akan menjadi atlet kelas nasional dulu, akan menjadi atlet kelas daerah, nasional, baru atlet tersebut bisa mendunia. Dengan begitu atlet tersebut akan lebih giat belajarnya, akan lebih rutin prakteknya, akan lebih bekerja keras mati-matian untuk bisa diterima di kancah mancanegara. Itulah yang membuat seorang menjadi juara. Begitu pula dengan bisnis. Jika kita ingin menjadi juara dibanding saingan yang kita miliki, belajar sangat wajib, praktek, dan harus konsisten. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, karena menjadi seorang pebisnis itu kita harus banyak-banyak belajar. Nah, yang keempat adalah mindset seorang pelari maraton. Bedanya dengan pelari sprint dengan rute yang pendek dan mengutamakan kecepatan, pelari maraton harus fokus dengan banyak hal. Karena rutenya yang panjang, mereka harus memiliki strategi untuk mengolah stamina, kecepatan, kondisi, dan rute tersebut. Persis dengan bisnis, kita tidak hanya bicara kecepatan, tetapi juga ada strategi agar produk kita bisa bertahan lama, berlaku di pasaran. Mulai dari pengolahan keuangan, strategi penjualan, meraih banyak prospek, menjaga pelanggan, dan lain-lain. Intinya, kita harus fokus dan dalam jangka panjang, bukan hanya jualan sekedar untuk mendapat profit yang secepat-cepatnya atau yang sebesar-besarnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana konsumen itu sendiri gitu. Terus dari kualitas produk itu sendiri dan lain sebagainya. Dan ada mindset yang terakhir adalah mindset seorang prajurit. Pebisnis harus memiliki mindset seorang prajurit yang gagah berani, nggak takut, nggak minderan, dan harus percaya diri. Pebisnis wajib memiliki mindset ini sehingga akan semangat dalam menjalani bisnis dan pantang menyerah ketika ada orang yang menyinyir bisnis atau usaha kita, ketika ada orang yang mencemooh usaha kita, ketika ada masalah yang datang silih berganti gitu. Kita harus tetap bangkit dan kita harus tetap berjuang untuk kemajuan bisnis kita. Bukan langsung baper lalu mundur jadi pebisnis, nyerah untuk jualan dan gak mau lagi terima orderan. Pebisnis wajib tangguh dan jangan pernah baper. Nah, kebayangkan gimana mindset seorang pebisnis. Jadi menjadi seorang pebisnis berawal dari mindset. Kalau misalkan mindset kita yang tadi sudah saya jelaskan, 5 mindset tersebut berjalan dengan baik, insya Allah bisnis kita juga akan lancar untuk kedepannya. Nah, selain itu pasti orang-orang bertanya-tanya, kenapa sih lebih memilih bisnis dibanding bekerja di orang? Nah, menurutku banyak orang yang masih bingung dalam menentukan jalan hidupnya. Memang sulit untuk memilih mau menjadi apa di masa depan. Jika Anda tertarik di dunia bisnis, Anda ada baiknya dari sekarang memulai memikirkan secara serius. Mungkin memang Anda akan cocok di bisnis di bidang apa. Namun keraguan pasti akan menghampiri Anda pada awalnya. Memutuskan segala hal penting dalam hidup memang butuh pertimbangan dan matang agar tidak salah melangkah. Nah, mungkin sekarang Anda lagi bekerja. Nah, akan ada keraguan di dalam hati. Kalau misalkan
kita keluar kerja dan memulai usaha bisnis, pasti penghasilan yang akan didapat akan menjadi sedikit. Kalau misalkan kita sambil bekerja dan sambil memulai bisnis, insya Allah nanti setelah bisnis kita mulai jalan, kita akan lebih leluasa atau lebih atau lebih percaya diri untuk keluar dari pekerjaan itu. Nah, supaya Anda dapat mengambil keputusan yang tepat, ada beberapa alasan untuk dipertimbangkan mengapa teman-teman harus memulai bisnis. Yang pertama adalah menentukan sendiri lokasi kerja. Ketika Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil misalnya, atau sebagai karyawan swasta, pasti tidak punya kebebasan untuk menentukan lokasi bekerja. Kalian akan diatur dan harus menyesuaikan diri. Sedangkan jika kita sebagai pebisnis, kita sendiri yang akan menentukan mau bekerja dari mana. Bisa bekerja di rumah seperti sekarang karena saat pandemi kan, Anda lebih memilih tempat usaha atau kantor Anda, sehingga Anda bisa mencari lokasi mana yang nyaman, yang menurut Anda inginkan gitu ya. Yang kedua adalah memberikan keleluasaan waktu. Jadi menjadi seorang wirausaha, Anda memiliki keleluasaan waktu yang lebih luas. Anda bisa menentukan sendiri jam kerja atau jam operasional bisnis Anda. Bahkan saat bisnis Anda sudah maju dan memiliki sistem yang baik, Anda bisa saja tidak perlu datang ke tempat bisnis tersebut. Anda hanya cukup bekerja dari rumah karena tugas didelegasikan kepada tim Anda. Kalau misalkan kedepannya bisnis Anda sudah mulai jalan. Nah, yang ketiga adalah penghasilan yang tidak ada batasnya. Coba Anda perhatikan daftar orang terkaya di Indonesia dan di dunia. Sebagian besar adalah para pengusaha dengan harta mencapai triliunan rupiah, bahkan miliaran dolar. Itu memungkinkan bahwa jika Anda ingin memiliki penghasilan yang melimpah, Anda pasti harus membangun sebuah bisnis sendiri, bukan malah tergantung pada gaji bulanan yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan kepada Anda, yang dengan jumlahnya yang sangat terbatas. Yang keempat adalah memiliki otoritas untuk memimpin. Kalau misalkan Anda memulai bisnis, saat Anda jadi pebisnis, Anda adalah bos bagi orang lain dan bagi diri Anda sendiri. Anda memiliki kewenangan untuk memimpin, membuat peraturan, bertindak apapun, dan sebagainya. Sedangkan jika Anda menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda tidak punya otoritas yang penuh sekalipun Anda sudah bekerja bertahun-tahun dan memiliki jabatan yang cukup tinggi. Tetap Anda ada di telunjuk orang. Atau dalam kata lain, kalau misalkan Anda bekerja di orang, tetap Anda adalah seorang karyawan gitu. Sebesar-besar jabatan, setinggi-tingginya jabatan Anda, apabila Anda bekerja di orang, tetap aja hanya seorang karyawan. Tetapi kalau misalkan sekecil-kecilnya bisnis yang Anda jalankan, tetap saja statusnya adalah Anda seorang owner bisnis itu, atau yang punya bisnis gitu. Yang kelima adalah bisa mengenal banyak orang. Menjadi pebisnis yang sukses harus punya banyak kenalan. Mau tidak mau Anda harus belajar untuk bergaul dan bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Dengan bertemu banyak orang, Anda bisa memahami bagaimana karakter-karakter orang-orang yang akan dibentuk. Adapun akan lebih mudah mendapatkan pelanggan, klien, rekan bisnis, investor, dan orang-orang penting lainnya. Nah, yang keenam, bebas mengembangkan ide. Sebagai bos atau pemilik bisnis, Anda memang harus dapat bekerja sama dengan tim Anda. Anda juga perlu mendengarkan masukan dari orang lain. Namun, karena posisi Anda adalah atasan, Anda punya kebebasan yang lebih untuk mengembangkan ide bisnis, sehingga Anda bisa lebih leluasa dalam berinovasi. Yang selanjutnya adalah Anda mempunyai diri kita memang mempunyai potensi untuk menjadi seorang pebisnis. Jadi menjadi seorang pebisnis mungkin saja karena Anda menyimpan potensi dari diri Anda. Anda memang lebih cocok menjalankan usaha sendiri, bukan menjadi bawahan orang lain. Maka dari itu, kenali diri Anda dengan baik, sehingga Anda akan menyadari kapasitas Anda dan dapat memaksimalkan kemampuan Anda dalam berbisnis. Jadi, Anda bisa menentukan bisnis yang seperti apa yang bisa Anda jalankan, seperti itu.
Terus Anda juga bisa membantu orang dengan membuka lapangan pekerjaan. Menjadi seorang pebisnis, saat Anda membuka bisnis, Anda pasti membutuhkan orang untuk membantu Anda, seperti karyawan. Iya, jumlah karyawan yang dipekerjakan tergantung dengan kebutuhan bisnis yang Anda jalankan. Semakin besar bisnis Anda, semakin banyak kesempatan kerja yang bisa dibuka. Berarti secara tidak langsung, Anda membantu banyak orang untuk memperoleh pekerjaan demi menghidupi keluarga mereka. Nah, dengan begitu Anda selain menjadi seorang pebisnis, Anda juga bisa beramal dengan cara membantu orang lain, seperti itu. Nah, selain itu juga sebagai pebisnis Anda harus mempunyai karakter yang tadi sudah saya ulas, harus mempunyai karakteristik bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Jadi kalau misalkan ingin menjadi pebisnis yang sukses, seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi dan berkreasi dalam berbisnis, karena dalam bisnis itu kita harus membutuhkan kreasi dan inovasi. Selain itu juga kita harus memiliki keberanian untuk memulai tindak atau tidak, atau akan takut dengan resiko kegagalan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tapi bukan berarti berani saja tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang matang dan terstruktur. Jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi dan keinginan untuk hidup yang lebih baik dan lebih besar, seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi seorang pembisnis itu harus mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan bekerja keras. Tidak hanya daya kreativitas saja. Seorang wirausahawan yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat yang tinggi dan kemauan keras. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa yang akan kita kerjakan akan membuahkan hasil yang sangat maksimal dan akan menjadi keberhasilan untuk diri kita. Nah, dengan adanya kemauan yang keras membuat seseorang bertekad untuk mewujudkannya apa yang diinginkan. Selain itu juga kita harus mempunyai daya analis yang baik. Menjadi seorang pembisnis harus memiliki daya analis yang baik terhadap apa yang sedang dikerjakan. Misalkan memperhitungkan keuntungan atau kerugian, analisis persaingan, nilai jual barang atau jasa, kemampuan analis pasar. Hal ini sangat penting dalam seseorang berbisnis yang sedang seorang pebisnis yang sedang menggeluti bisnis karena bertujuan untuk meminimalisir kerugian. Yang keempat adalah mempunyai berjiwa kepemimpinan dan tidak berperilaku konsumtif. Sebagai seorang pebisnis, memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bawahan, dalam artian mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri dan anggotanya dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin tidak seharusnya memiliki perilaku konsumtif karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Dengan kata lain, kalau misalkan kita memulai bisnis atau menjalankan bisnis, kita harus lebih hemat atau tidak mengikuti gaya hidup. Dengan jiwa seperti ini, pebisnis bisnis yang sedang Anda jalankan atau Anda bangun akan semakin berkembang dan terus bermanfaat untuk keuntungan sebagai modal untuk bisnis yang lebih besar lagi. Nah, selain itu juga kita harus, yang seperti saya bilang, harus mampu membuat keputusan dalam melaksanakannya. Pebisnis yang hebat adalah yang mampu membuat keputusan dengan cepat, tepat, dan menghasilkan sesuatu. Bila pebisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah yang memiliki perhitungan dalam setiap keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati bersama timnya. Nah, melaksanakan keputusan dengan cepat bisa meminimalisir hilangnya peluang. Yang keenam adalah memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Jadi, sebagai pebisnis,
bisa mengabdikan dirinya terhadap pekerjaannya. Pebisnis yang sedang memulai bisnis harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda demi pekerjaan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni sebuah bisnis justru membutuhkan waktu yang lebih untuk belajar, memahami, dan menjalankan bisnis itu sendiri. Tidak hanya didirikan oleh diri sendiri, pebisnis juga harus menerapkan jiwa wirausahaan terhadap pelanggan dan calon pelanggan. Untuk menjadi seorang pebisnis yang dapat dikatakan handal dan profesional jika dia melakukan seperti sangat mengenal dan meyakini produknya, yaitu kita mengetahui produk knowledge misalkan. Terus mau menerima kritikan dan saran yang baik dengan tidak berdebat dan dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota maupun pelanggan. Yang keempat, bersikap yang santun, jujur, dan berani mengambil keputusan. Yang kelima, bertanggung jawab jika saja terjadi sesuatu terhadap produk atau jasa dalam bisnis yang merugikan pelanggan. Nah, jadi sampai di sini. Apakah kalian lebih memilih memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneurship atau hanya menjadi karyawan saja? Kalau misalkan saya lebih memilih menjadi seorang pebisnis dibanding menjadi seorang karyawan, karena karena saya lebih bisa mengekspresikan bagaimana karakter dan kepribadian saya, seperti itu. Tetap semangat, pantang menyerah, fokus dan konsisten, dan yang pasti jaga kesehatan dan jaga imun kita. Terima kasih.